Semua menangis. Akhirnya terbongkar 3 sosok khodam pendamping Prabowo Subianto. Ada sosok jin muslim dan 2 pasukan dari kerajaan kuno. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Inilah 3 sosok khodam pendamping Prabowo Subianto. Ada sosok jin muslim dan 2 pasukan dari kerajaan kuno. Khodam pendamping Prabowo Subianto ternyata tidak hanya 1. Khodam pendamping Prabowo diketahui ada 3 sosok khodam pendamping. Keistimewaan inilah yang membuat Prabowo sebagai tokoh negarawan yang harismatik serta selalu mempengaruhi banyak orang. Dengan gaya bicara serta orasinya yang berapi-api menunjukkan bahwa Prabowo mempunyai karakter yang kuat. Hal ini dipercaya karena ada khodam yang mendampinginya. Mungkin sebagian dari kamu ada yang secara sadar atau tidak memiliki khodam pendamping sendiri. Keberadaan jin ini datang dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kepercayaan masyarakat, khodam pendamping bisa didapatkan dari 3 cara, yakni dari warisan leluhur, didapatkan dari laku tirakat atau ritual tertentu, dan yang terakhir khodam pendamping tersebut datang dengan sendirinya karena menyukai sifat dan karakter kita. Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, disebut ada sosok khodam pendamping yang melindunginya. Lantas, apa saja khodam pendamping Prabowo Subianto? Seperti dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Karisma 90, berikut 3 khodam pendamping Prabowo. Khodam pendamping Prabowo yang pertama merupakan Raja Hutan yang kuat. Seorang anak indigo dari Jawa Timur menerawang adanya khodam dalam diri Prabowo Subianto. Menurutnya, pelindung dari Jenderal TNI itu merupakan golongan jin baik, bahkan disebut sebagai Raja Hutan dan disinyalir menyukai Menteri Pertahanan ini. Sosok yang mengikutinya ialah Eyang Luhur Singorojo. Eyang Luhur Singorojo ini adalah sosok macan pimpinan yang ada di hutan. Kedua, ada sosok jin muslim yang baik. Tidak hanya itu saja, sosok khodam penjaga Prabowo Subianto itu sosok jin muslim yang baik. Sosok tersebut tidak akan melukai Prabowo, melainkan memberikan perlindungan yang kuat. Jin tersebut sangat kuat, tegar dan sangat menyukai Prabowo Subianto. Ketiga, selain ada Raja Hutan, ada 2 pasukan dari kerajaan kuno. Nampaknya khodam penjaga Prabowo tidak hanya Raja Hutan saja. 2 pasukan dari kerajaan kuno tersebut membuat pendiri Partai Gerindra IPNI bersifat tegas dan tidak mudah dipengaruhi pihak luar. Selain memiliki khodam pendamping yang kuat, Prabowo juga nampaknya masih mempunyai pertalian darah dengan Raja-Raja Mataram Islam. Prabowo rupanya merupakan salah satu cicit dari Raden Yudanegara II yang memiliki garis keturunan Joko Kaiman. Joko Kaiman merupakan sang abdi marapat yang membagi Banyumas menjadi 4 kadipaten atau kabupaten, yakni Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Keras. Politisi PDIP sebut Jokowi buat kejahatan sistemik yang bikin demokrasi mati. Joko Widodo yang emban tugas sebagai seorang presiden di mata politisi PDIP Henry Yosodiningrat telah melakukan kejahatan sistemik yang berakibat pada demokrasi di Indonesia diambang kematan. Sosok penguasa yang dituding Henry telah melakukan kejahatan sistemik ialah Jokowi. Menurut Henry, Jokowi telah merancang hal negatif yang pada akhirnya membuat kondisi demokrasi Indonesia pasca Pilpres 2024 terancam mati. Ujung-ujungnya akan membunuh demokrasi. Demokrasi udah di ujung kematian. Nah, saya melihat teman-teman yang lain juga melihat itu. Sehingga tidak ada satu alasan yang bisa membuat kita tidak bergerak untuk mencegah agar hal lebih parah tidak terjadi, sambung Henry. Di podcast itu, Henry juga tegaskan bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP. Henry lebih lanjut menyebut ayah dari Gibran Raka Buming Raka itu sebagai penjahat demokrasi. Hal ini menjadi penting bagi publik untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi relasi PDIP dengan Jokowi pasca Pilpres 2024. Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa dengan semua paparan itu, Jokowi bukan seperti kader PDIP. Tegas, Henry menyebut bahwa dulu Jokowi memang kader PDIP, namun untuk saat ia adalah kader yang berkhianat. Tak hanya itu, di mata Henry Yosodiningrat, Jokowi telah melakukan kejahatan demokrasi selama kontestasi Pilpres 2024. Dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia, kemudian menjadikan anaknya, dia mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya,
Jokowi itu pengkhianat bahkan melakukan kejahatan demokrasi, ungkap Henry. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Tiba-tiba Raja Arab telepon Prabowo, katakan ini, Prabowo Subianto mendapat telepon dari Raja Arab, Selasa, setidaknya ini dilakukan Raja Abdullah II dari Yordania. Prabowo dan Raja Abdullah sendiri diketahui sudah saling kenal lama, lalu apa yang dikatakannya? Dalam kesempatan itu, Raja Abdullah memberi ucapan selamat ke Prabowo. Ini terkait pemilihan presiden di mana Prabowo mendominasi baik hitung cepat maupun real count KPU. Happy to you my friends, selamat, katanya. Prabowo kemudian menjawab seraya berterima kasih. Ia mengaku sebenarnya ingin menghubungi Raja Abdullah beberapa pekan mendatang. Ini pun kemudian dibalas Raja Abdullah dengan mengatakan ia ingin memberi selamat secara langsung ke Prabowo, di mana dirinya kemungkinan akan berkunjung. Saya sangat bahagia untukmu, dan saya tahu negaramu membutuhkanmu, ujarnya lagi. Saya mengenalmu sejak lama, dan saya bangga sekali denganmu, temanku, tambahnya. Pembicaraan pun semakin hangat manakala Raja Abdullah menawarkan apapun yang mungkin dibutuhkan Prabowo ke depan. Di sana Prabowo kemudian berkata tak sabar ingin bertemu. Saya memiliki kenangan yang indah di Amman ibu kota Yordania, ujar Prabowo. Ini kemudian dibalas sang raja lagi dengan mengatakan betapa ia memiliki kenangan yang indah ke Prabowo, ini pun kembali menyebutnya kawanku. Mendengar suara Anda membuatku sangat bahagia, terima kasih banyak, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan salam kepada sejumlah pangeran di Yordania, mulai dari Pangeran Faisal hingga Pangeran Ghazi. Akan segera menemuimu di negaraku atau negaramu, ujar sang raja lagi ke Prabowo. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk Raja Abdullah II beserta keluarga dan saudara-saudari kita di Yordania, ungkap Prabowo dalam keterangan postingannya. Di sisi lain Prabowo pun memberi caption khusus pada unggahan itu. Ia berujar sangat terhormat menerima ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari sahabat yang mulia Raja Abdullah II dari Yordania. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk Raja Abdullah II beserta keluarga dan saudara-saudari kita di Yordania, ujar Prabowo. Pilpres dilakukan tanggal 14 Februari lalu. Nantinya presiden yang baru akan dilantik Oktober tahun 2024. Berita selanjutnya, basis suara Ganjar dijebol Prabowo Gibran. Pengamat bandingkan sosok Jokowi dan Megawati di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang sekian lama menjadi kandang Banten ini justru direbut oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud justru berada di urutan kedua. Kalahnya Ganjar Mahfud di basis suara PDIP ini tentu dinilai membuat publik terkejut. Sebab, Ganjar Pranowo yang notabene Gubernur Jawa Tengah 2 periode, namun suaranya justru kalah. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin.